roadshow Anies Baswedan ya, mulai dari ujung, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, kalau kita baca apa? Itu antara lain ada signal yang cukup signifikan ya, tentang dukungan meluas, antusias, spontan dari berbagai kelompok masyarakat. Kalau dulu Anies itu diidentikan ya, di label dia adalah akan memperoleh hanya ya dari kelompok pendukung Muslim ya, sekarang udah mulai bergeser. Ternyata tidak. Ya, kita lihat bagaimana juga antusiasme di di Indonesia Timur, juga termasuk Papua, luar biasa itu. Itu merubah kesimpulannya. Nah, ini luar biasa gitu. Nah, sehingga kita lihat apalagi respon balik itu. Wah, ini diduga udah curi start kampanye. Ya, mungkin karena di lapangan ternyata di banyak kunjungan Anies itu ini terlibat partai pengusungnya Nasdem, sehingga sampai di panggung yang disediakan itu muncul slogan-slogan Nasdem partainya, Anies presidennya. Mungkin itu yang dinilai kampanye ya? Ya, bisa saja. Ini kalau menurut saya kata agak offset juga. Ya, kalau di situ ada benarnya juga. Tapi untuk menyatakan sepenuhnya bahwa Anies sedang kampanye nggak bisa juga, sehingga ada pelarangan, nggak bisa, nggak kuat juga. Karena ini memang peserta atau pencapres. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini edisi akhir tahun 2022. 9 hari ke depan kita sudah mulai akan meninggalkan tahun 2022. Banyak catatan-catatan perkembangan politik di tanah air yang perlu kita catat, perlu kita berikan perhatian. Salah satunya adalah fenomena munculnya Anies Baswedan yang dielulukan, yang disambut oleh publik sebagai sosok pemimpin perubahan. Kita akan melihat catatan-catatan seperti apa yang bisa kita telaah bersama dengan Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Bang TB, tidak terasa ini 9 hari lagi, lebih kurang, kita akan meninggalkan tahun 2022. Walaupun orang menyebutnya bahwa tahun 2023 adalah tahun politik, tapi sesungguhnya tahun 2022 juga ternyata sudah sangat panas. Kunjungan Anies misalnya ke berbagai daerah, silaturahmi Anies, itu disambut antusias warga yang cukup luar biasa di berbagai daerah. Apa catatan-catatan Bang TB dengan antusias yang luar biasa warga yang dijumpai Anies di berbagai daerah? Ya, yang menarik ya, kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini ya, sampai pada penghujung tahun 2022, dalam peristiwa politik yang sangat menonjol adalah kontestasi pencapresan, walaupun waktunya masih panjang. Masih 2 tahun lagi, tapi kontestasi bakal calon presiden ini dimulai rame ya. Jadi isi perpolitikan sepanjang tahun ini itu adalah iklim kontestasi itu, baik diakui atau tidak, itu sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, kemunculan kontestasi itu kita lihat melalui survei-survei yang diadakan oleh berbagai lembaga supplier ya. Nah, jadi lembaga survei ini juga sudah mengkondisikan seakan-akan kita berada pada pemilu pencapresan. Menurut Indopol, lembaga survei ini melesat katanya Anies sekarang ini. Melesat. Jadi ini yang sebenarnya yang campaign ini siapa?
Jadi lembaga survei pun sebenarnya campaign ya. Secara nggak langsung memberikan justifikasi perolehan dukungan suara dari calon-calon capres yang ada gitu. Nah ini kita lihat ya sepanjang tahun, dan itu mengalahkan isu-isu politik lain, termasuk juga misalkan Omnibus Law. Padahal Omnibus Law itu masih banyak yang bisa dipersoalkan, termasuk IKN. Jadi orang tidak begitu concern nyangkut beberapa isu penting ya. Mereka lebih concern pada soal kontestasi. Nah ini maknanya bisa macam-macam. Apakah sebagian berpendapat udahlah tidak ada guna lagi membahas soal IKN, soal apa, kalau kepemimpinan politik ini tidak berubah. Nah itu bagi yang skeptik, ya kan? Nah bagi yang antusias, ya ini kalau bisa kepemimpinan harus berlanjut. Nah kemudian muncul ada isu 3 periode tunda pemilu. Nah, jadi sebenarnya ini dua arah pada kelompok elit yang tetap pada status quo, yaitu juga berusaha untuk mempengaruhi influence ya pada lingkungan politik. Ada spekulasi isu penundaan pemilu ini juga berkaitan dengan tidak terbendungnya dukungan publik di berbagai daerah, di berbagai provinsi. Ribuan orang menyambut Anies. Ini tidak terlawan. Ada spekulasi mengatakan ya karena tidak kuat menahan, kita tunda saja pemilu gitu. Ya. Anda setuju dengan spekulasi itu? Begini ya, ini bukan soal setuju tidak setuju. Jadi kita lihat apa reasoningnya. Bagi pihak status quo, ya yang pertama kan isu 3 periode ini kan udah lama, ya sudah setahun lebih. Saya malah memberikan satu analisis ya 3 periode itu. Nah tiba-tiba sekarang muncul. Nah apa arti 3 periode? Itu ada kepentingan ya para elit penguasa untuk meneruskan. Apa kepentingannya? Tentu situ ada hajat besar, ada proyek-proyek besar, ada kepentingan ya kelompok elit di dalam bisnis, di dalam para politisi yang ingin mengeruk keuntungan, atau para anggota dewan yang ingin juga memperpanjang juga bila perlu ya masa tugasnya. Jadi ada sebagian yang berkepentingan ya 3 periode itu. Tapi kan kritik publik kan kuat sekali. Ya, artinya tidak cukup alasan, tidak cukup reasoning mengapa harus 3 periode. Itu kan gencar sekali ya. Walaupun juga ada justifikasi yang dibangun tapi lemah. Apa dasarnya gitu ya? Baik dasar konstitusi maupun alasan-alasan rasional. Alasan rasional itu kan banyak parameternya yang bisa diperdebatkan dan diuji secara ilmiah dengan data-data tentu saja ya. Kalau bicara reasoning atau rasionalnya apa? Kan masih ada. Apakah perkembangan ekonomi yang semakin baik, ada lompatan-lompatan dan khususnya ada soal situ beban pajak, kemudian beban lapangan pekerjaan yang semakin susah, pendapatan per kapita, ya kemudian soal apa lagi ya daya beli dan seterusnya. Nah, itu kalau dari situ sebenarnya tidak ada satu progres, malahan itu kecenderungan menurun gitu. Nah, sementara kita lihat ya itu lalu karena derasnya kritik itu strateginya berubah. Jadi pertanyaannya ya oke, kalau tidak bisa 3 periode, siapa kira-kira yang bisa meneruskan estafeta kepemimpinan walaupun tidak 3 periode itu, tapi periode yang berikutnya itu pada figur lain. Nah itu kan sudah apa ya, sudah terbuka. Nah kalau Pak Jokowi nggak mungkin, ya mesti ada pengganti siapa pelanjutnya. Nah, lalu Ganjar yang didorong kan begitu. Tetapi Ganjar yang didorong kan juga ternyata tidak cukup meyakinkan, walaupun ya bisa saja angka survei antara angka survei dengan kenyataan ya. Kenyataan empiriknya, antusiasme masyarakat itu jauh sekali. Kalau
mau dibandingkan dengan Anies. Ya, yang rival yang paling berat kan Anies. Jauh sekali. Itu fakta. Fakta-fakta di lapangan kita lihat. Nah, apa maknanya? Maknanya bahwa walaupun mungkin statistik survei itu mengatakan bahwa Ganjar di atas gitu kan, walaupun kita lihat ada juga lembaga surveyor itu mengatakan udah stuck nih. Nah, boleh juga itu tuh. Saya nggak tahu, Bung Adi tahu itu. Saya lupa. Lembaga survei mengatakan, wah ini udah stuck nih. Sementara Anies naik terus gitu, ya kan? Sementara Anies naik terus. Nah, jadi tidak cukup meyakinkan bahwa Ganjar itu bisa melanjutkan ya kepentingan status quo. Sementara Anies itu luar biasa, ya bahkan dia naik terus. Nah, jadi fenomena kontestasi ini itu kemudian merubah ya kepolitikan yang berlangsung. Pada akhirnya orang bicara apa alasan juga harus status ini dipertahankan. Itu satu. Apa alasannya? Yang kedua, ya yang terutama yang pro Anies ya, buat perubahan itu harus terjadi. Nah itu kan cukup kuat. Nah ini selalu perdebatan ini terjadi gitu kita lihat, dan angka-angka itu berbicara. Nah yang menarik adalah kita lihat roadshow Anies Baswedan ya, mulai dari ujung dari Aceh sampai ke Papua. Nah kalau kita baca apa? Itu antara lain ada signal yang cukup signifikan ya tentang dukungan meluas, antusias, spontan dari berbagai kelompok masyarakat. Kalau dulu Anies itu diidentikan ya di label dia adalah akan memperoleh hanya ya dari kelompok pendukung Muslim ya, sekarang udah mulai bergeser. Ternyata tidak. Ya, kita lihat bagaimana juga antusiasme di di Indonesia Timur juga terutama Papua luar biasa itu. Itu merubah kesimpulannya. Nah ini luar biasa gitu. Nah sehingga kita lihat apalagi respon balik itu. Wah ini diduga udah curi start kampanye. Ya mungkin karena di lapangan ternyata di banyak kunjungan Anies itu ini terlibat partai pengusungnya Nasdem, sehingga sampai di panggung yang disediakan itu muncul slogan-slogan Nasdem presiden, Nasdem partainya, Anies presidennya. Mungkin itu yang dinilai kampanye ya? Ya bisa saja ini kalau menurut saya kata agak offset juga, ya. Kalau di situ ada benarnya juga. Tapi untuk menyatakan sepenuhnya bahwa Anies sedang kampanye nggak bisa juga, sehingga ada pelarangan nggak bisa, nggak kuat juga. Karena ini memang peserta atau pencapres ini kan belum resmi. Dikatakan melanggar itu kalau sudah ditetapkan calonnya ada, waktunya ada. Tapi boleh dong Nasdem memperkenalkan ke publik, ini loh calon presiden kami, boleh dong? Wah, tidak bisa begitu. Itu akan mengundang reaksi, dan saya kira ada benarnya kritik keberatan bahwa ini Nasdem terlalu jauh itu, saya kira ada benarnya. Sebenarnya apa pentingnya gitu ya, tanpa juga harus menyatakan itu kan. Nah inilah kadang-kadang kekuasaan itu kadang-kadang bisa offset ya, ambisi kekuasaan itu bisa offset. Jadi memang aturan tidak ada mengatur itu, tapi kan ada etika. Etika itu dia berada di atas hukum aturan main. Ya mestinya itu harus menjadi satu pegangan ya, yang menuntun bagaimana berpolitik secara canggih, high politics. Jadi kalau Nasdem supaya itu terlalu mengeksploitasi, itu nanti justru akan merugikan mereka sendiri dan juga pada Anies. Nah, jadi dari awal itu etika itu harus dipegang. Kalau pasangan lain mungkin tidak mempunyai etika, itu soal lain, itu soal mereka. Tapi kalau ini Anies
mau mendapat dukungan yang genuine, ini harus perhatikan ya, ada aturan main, ada norma, ada etika. Kalau nggak apa bedanya? Katanya mau ingin perubahan, tapi kalau cara-cara ya tidak menunjukkan spirit semangat perubahan, itu kan namanya omong kosong aja itu. Jangan begitu. Nah itu saya kira ada benarnya juga kritik itu. Tapi sebagai langkah politik ya, kan ternyata terbukti langkah-langkah yang dilakukan setelah deklarasi, kemudian menurut bahasa Bang TB tadi mengeksploitasi Anies di berbagai daerah, terbukti elektabilitas Nasdem sekarang moncer lagi, naik drastis. Ya, boleh dong langkah-langkah politik seperti itu? Nah, tetap tidak boleh. Jadi, tetapi karena itu ada imbasnya itu sah-sah saja. Tapi nggak bisa. Ini memang belum nggak bisa. Yang presiden nggak bisa. Apalagi ini dua partai lainnya belum resmi. Jadi terlalu offset. Saya bisa paham itu. Tapi juga perlu diwanti-wanti. Ini jangan-jangan juga bisa kontraproduktif. Hati-hati ya, ini juga sekaligus kritik pada Nasdem. Ya, partai Anda juga harus hati-hati. Jadi pembusukan itu bisa juga datang dari dalam gitu ya. Nah itu dia. Baik, kita akhiri bincang kita kali ini. Masih banyak catatan-catatan lain. Kita masih akan 9 hari lagi ini menuju ke 2023. Akan banyak catatan-catatan lain seputar perkembangan politik menjelang pemilu yang mudah-mudahan tidak ditunda atau tidak tertunda, Bang TB. Ya. Pemirsa, nantikan bincang spesial membahas perkembangan politik di tanah air pada hari-hari terakhir tahun 2022 hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.